Yang pertama, kita memakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. Yang kedua, jangan lupa pakai masker ya. Yang ketiga, hindari kerumunan. Yang keempat, jangan lupa jaga jarak. Dan yang kelima, tetap di rumah saja. Berusaha tidak corona, badan sehat, belajar pun tambah semangat. Bye. Assalamualaikum. Halo, apa kabar anak-anak kelas 3? Sehat-sehat ya? Bagaimana dengan pelajaran kemarin? Sudah paham kan? Nah, pembelajaran kali ini Bunda Ru akan melanjutkan materi dengan tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Adalah gambar Udin ketika kecil ya anak-anak, dari bayi yang hanya bisa digendong oleh ibunya, lalu bisa merangkak dan berjalan. Nah, berarti di sini perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi kita belum bisa berjalan, lalu kita tumbuh dan kita bisa merangkak. Semakin kita bertumbuh, kita bisa berjalan. Jadi anak-anak, perubahan kemampuan Udin dari yang sebelumnya hanya bisa digendong sampai dia bisa berjalan dan berlari ini menunjukkan bahwa Udin mengalami perkembangan. Nah, sekarang kita lihat gambar pertama. Ini Udin sedang minum menggunakan botol. Dan gambar kedua, Udin sedang makan sendiri. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah waktu kita kecil hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Saat kita tumbuh dewasa, kita bisa makan sendiri. Apakah kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kalian juga dapat mencari informasi mengenai kemampuan kalian dalam merangkak dan berjalan. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar, di mana Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu.
Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat, dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Ayo menari. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan hingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah menggerakkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Nah, anak-anak, ayo kita menari. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, tujuh depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribu. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan, kan? Penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Di sini ibu punya contoh. 4025 ditambah 1102. Nah, kita jumlahkan dari satuannya atau mulai dari belakang. Caranya meletakkan juga harus sesuai. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Contohnya 5 ditambah 2 hasilnya 7. 2 ditambah 0 hasilnya 2. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Jangan lupa dikasih titik ya. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi hasil dari 4025 ditambah 1102 adalah 5127. Nah, sekarang dengan teknik menyimpan. 2465 ditambah 3208, caranya adalah 5 tambah 8 sama dengan 13. 3 ditulis, satunya disimpan di atas angka 6. 1 ditambah 6 ditambah 0 sama dengan 7. Kemudian 4 ditambah 2 hasilnya 6. Selanjutnya 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi 2465 ditambah 3208
Hasilnya adalah 5.673. Pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa mengerjakan soal di Google Form, minta bantuan orang tua ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.